Bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan? Itu adalah pertanyaan menjebak. Karena kata bagaimana itu membuat lu berpikir lu mau dapet posisi apa di masa depan. Jawaban yang paling tepat adalah untuk fokus ke proses perkembangan karir lu daripada cuma imajinasi dan bilang tentang posisi apa yang lu mau tanpa alasan yang jelas. Yang lebih parah, lu nggak mau stay di satu perusahaan lebih dari 5 tahun. Jadi gimana caranya? Lu harus tetap otentik dan tunjukin semangat untuk bergabung di perusahaan tersebut. Di video ini gue akan share rumus yang bisa lu lakukan sehingga lu bisa menghindar dari jebakan ini dan bisa tetap otentik. Gue juga bakal share contohnya sehingga bisa langsung lu praktekin. Halo teman-teman semua, gue Fendi dan di channel ini gue bakal sering share tentang karir, teknologi, dan uang. Terutama di series ini gue bakal sering share tentang tips interview. Jadi, kalau kalian adalah anak-anak muda yang baru mau masuk ke dunia profesional, kalian boleh subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten dari gua. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan atau apa goal karirmu dalam 5 tahun ke depan adalah untuk mencari tahu apakah kamu seorang karyawan yang bisa diandalkan dan mau stay secara long term di perusahaan tersebut. Yang menarik adalah, lu nggak bakal tahu hidup lu dibawa kemana. Gue belajar teknik sipil pada saat kuliah, gabung di tech startup setelah lulus, dan gue berpikir gue akan stay long term di perusahaan tersebut, tapi akhirnya gue gabung di Michael Page sebagai konsultan setelah 3 tahun di tech startup tersebut. Jadi, gimana caranya lu tetap otentik dan tunjukin semangat lu untuk bergabung ke perusahaan tersebut, dan di saat yang bersamaan, lu share tentang goal karir lu ke interviewer tersebut. Nah, gue sebut rumus ini sebagai specific to broad formula, di mana dalam 5 tahun itu lu bisa breakdown jadi 2 periode. Periode pertama adalah 1-2 tahun pertama, periode kedua adalah 3-5 tahun kedua. Pas lu ngomongin 1-2 tahun pertama, lu bisa share secara spesifik karena lu udah melakukan riset dan lu harus melakukan riset untuk mengetahui apa yang akan lu lakukan di role tersebut. Mungkin lu bisa pergi ke Glassdoor atau ngobrol sama orang di LinkedIn dan nontonin video gua. Tapi intinya, lu harus tahu betul lu bakal ngapain di role tersebut. Nah, kalau lu udah ngomongin 3-5 tahun ke depan, ini akan banyak ketidakpastian. Jadi jawaban lu bisa lebih broad. Lu bisa fokus ke gambaran besar tentang arah karir lu 3-5 tahun ke depan, maunya dibawa kemana. Cara ini akan bantu lu untuk mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, jawaban lu akan jadi lebih fokus ke apa yang mau lu lakukan daripada cuma ngomongin title atau role yang lu mau, karena itu bisa jadi jawaban yang salah menurut gua. Karena kalau terlalu agresif, mereka akan melihat lu terlalu sombong atau arogan. Tapi kalau terlalu konservatif, mereka akan questioning atau bertanya-tanya nih tentang ability kamu, kemampuan kamu, atau kapasitas kamu sebagai seorang profesional. Yang kedua, menjawab dengan rumus ini akan membantu lu untuk share tentang skill yang mau lu pelajari dalam 5 tahun ke depan. Di mana ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk kamu karena interviewer akan melihat bahwa kamu sangat proaktif untuk mempelajari tentang bisnis perusahaan dan industri dari bisnis tersebut. Yang ketiga, ini akan memberikan signal kepada si interviewer bahwa lu bisa stay secara jangka panjang tanpa lu harus ngomong secara direct. Langsung aja kita masuk ke contoh untuk menjawab pertanyaan interview bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan. Ini jawaban yang gue pakai pas pertama kali interview di kerjaan pertama gue, yaitu sebagai business development di perusahaan tech di Taiwan. Oke Fendi, jadi bagaimana kamu melihat dirimu 5 tahun dari sekarang? Iya, jadi sebenarnya pada saat kuliah saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu prinsipal di salah satu venture capital terbesar di Taiwan. Dan dari sana, saya mulai tertarik untuk masuk ke industri teknologi. Untuk itu, dalam 1-2 tahun pertama, saya ingin memfokuskan karir saya di industri teknologi. Saya ingin bisa belajar dari orang-orang terdekat saya, mungkin dari rekan kerja saya, dari bos saya, dan juga dari klien saya di perusahaan tersebut. Dengan skill sosialisasi dan pemikiran yang logis yang saya dapatkan dari organisasi selama kuliah, dan dari kuliah saya sebagai engineer, saya bisa membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi ke market yang baru jika diperlukan. Dalam 2-3 tahun ke depan, saya ingin menjadi spesialis di satu vertical bisnis dan mengembangkan koneksi dan juga kapabilitas saya di area tersebut.
Karena tidak hanya itu akan membantu saya untuk menjalin relasi dengan klien dengan baik, tapi itu juga bisa membantu saya untuk sharing pengetahuan yang saya miliki kepada orang baru yang akan bergabung ke perusahaan di kemudian hari. Saya juga berharap dengan pengetahuan saya nantinya, saya bisa membawa klien lebih banyak lagi dan membuat strategi baru untuk membantu perusahaan memperluas market share kita di market tersebut. Jadi, untuk merangkum, dalam 5 tahun ke depan, saya melihat diri saya untuk masuk ke industri teknologi dan menjadi seorang business development specialist yang bisa menjadi aset berharga untuk perusahaan dalam jangka panjang. Nah, coba deh kalian dengar sekali lagi jawaban gua untuk pertanyaan interview tersebut. Enggak sekalipun gua share tentang gua bakal stay di perusahaan ini selama 5 tahun ke depan, melainkan gue share ketertarikan gue untuk belajar tentang bisnis perusahaan tersebut, masuk ke industri tersebut, dan apa yang ingin gue pelajari dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, gue juga share tentang gue tertarik untuk membagikan ilmu gue kepada orang baru yang akan masuk ke perusahaan tersebut. Dan gue juga tertarik untuk membuat strategi baru untuk memperluas market share kita di market yang memang dituju oleh perusahaan tersebut. Nah, ini akan memberikan perspektif kepada interviewer bahwa gue bisa membayangkan diri gue mendapatkan promosi di perusahaan tersebut, sekaligus gue share tentang goal karir gue secara jangka panjang. Lu bisa notice bahwa gue mulai secara spesifik dan mengakhirinya dengan gambaran secara garis besar untuk karir gue dalam 5 tahun ke depan. Untuk merangkum video ini, lu bisa menggunakan rumus specific to broad formula ini untuk interview kerja lu yang akan datang. Lu bisa breakdown 5 tahun menjadi 2 periode. Periode yang pertama itu adalah 1-2 tahun, periode yang kedua itu adalah 3-5 tahun. Ini akan memberikan signal ke interviewer bahwa lu akan stay long term di perusahaan tersebut tanpa harus menyebutkannya langsung. Nah, sekarang lu udah tahu gimana caranya lu bisa menjawab pertanyaan yang menjebak tadi. Langsung aja lu bisa praktekin di interview lu yang akan datang. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe videonya supaya gue bisa buatin lebih banyak konten-konten kayak gini. Cheers and see you in the next video.